Jangan sekali-kali kalau disebut petani ini iseng-iseng jadi petani. Kalau kita tekun memang kita mau jadi petani, ya kita tekuni. Pas waktu itu anjlok harganya kan, saya tidak peduli kan, langsung tanam. Tanam pas dipanen harganya itu kena 8.000. Hasilnya itu 10 juta lebih, itu hanya 30 kilo. Total luas berapa hektar, Pak? Kalau seluruh keseluruhan 1 hektar. Kanan kiri 1 hektar? Hah? Kanan kiri 1 hektar? Iya, kanan kiri. Jadi tiap hari panen, tiap hari tanam, Pak ya? Iya, tiap hari. Sendiri tiap hari panen, tiap hari tanam, berapa orang, Pak? Ya kalau karyawan di sini kan bisa borongan, bisa ngambil Keluar. Misalnya yang tiap hari? Pokoknya tiap hari habis panen tanam. Panen tanam. Jadi hasil itu hasil harian. Tiap hari. Tiap hari itu ada pemasukan. Hitungan kita kan seperti itu. Sama hitungan saya juga nanti edamame ini juga dibikin seperti itu. Misalnya 1 hari kita panen berapa? 100 kilo. 100 kilo itu berapa bedeng? Ya. Misalnya 4 bedeng kan 100 kilo. Nah kita bikin ya sampai 70 hari itu terus menerus gitu kan. 70 kali 4. Nah, itu. Jadi harus ada 200 harus bedeng. Gitu. Jangan kita mempelajari pasar oke lah. Tapi kadang-kadang pasar ini kan kadang-kadang kan bisa naik bisa turun. Kalau yang naik ini tadi kadang-kadang kalau orang sini ini kan yang naik ini tadi baru bersemangat bekerja, tapi kalau udah anjlok orang tuh kadang-kadang biar lahannya ditumbuhi rumput. Jadi solusinya cari yang pasar yang jelas atau gimana, Pak? Bukan, kita enggak usah tahu pasar. Yang penting pasaran ini kita tidak yang penting kita ada tiap panen tuh dibeli orang. Ya, artinya sudah ada pasti yang membeli. Nah, gitu. Walaupun murah tidak masalah. Tapi continue, Pak. Continue. Nanti suatu-waktu kita kena harga tinggi itu pasti kena. Tetapi kalau kita misalnya udah harga anjlok, lalu kita kan udah malas. Biarkan aja lah tinggal semak. Baru kita lah. Itu apa namanya? Kan rugi diri sendiri. Masa mudahnya tuh istiqomah nanam terus lah. Nah, kalau saya sih enggak. Biar orang ngatakan wih, misalnya sayur ini lagi turun jatuh tetap nanam gitu, Pak. Tetap terus ada. Yang penting agen ini, kita kan punya agen. Ngambil terus. Dia mau bayar berapa pun terserah. Nanti kan ada suatu waktu harga tuh tinggi. Nggak mungkin di bawah fluktuatif itu, Pak ya. Iya, harga tinggi kadang kena harga rendah. Seminggunya kadang-kadang harganya anjlok, seminggu ke depan bisa tinggi kan gitu kan. Kita enggak usah nanti pas kita harganya tinggi kita baru mulai kita garap, baru kita tanam, nanti kita panen pas rendah lagi gitu. Jadi sebenarnya harus tanam tiap hari, jadi panen tiap hari berapapun harganya itu gitu. Kalau jatuhnya begitu rata-rata akhirnya itu masuk juga, Pak ya, masuk tinggi rendah itu ya. Tapi itu namanya hukum ekonomi kan. Tapi yang penting pasti ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Jangan kita buang di lahan. Misalnya kalau enggak dipanen, misalnya harga anjlok misalnya di sana kita lalu tidak kita panen, kan merugikan kita juga. Biarpun harganya berapa, kita yang penting agen ngambil, udah kita tinggal panen aja, enggak perlu dibuang gitu kan. Yang dibuang kan resiko dia. Dia tetap bayar kan itu. Nah, tak seperti ini edamame. Kalau edamame ini memang udah harga patokan. Kenapa saya bilang udah ada harga patokan? Dia dari sana tuh udah dia jual berapa misalnya kan, sampai ke kita berapa. Nah, kalau kita mau jual sendiri harga segitu kan gitu kan. Enggak ada turun naik, enggak ada. Soalnya sekarang ini kan kalau macam edamame ini kan belum ada di mana, belum ada. Persaingannya masih kecil gitu. Enggak ada saingannya. Bisa sih yang enggak ada saingan ini seperti tomat, seperti timun. Apa itu kan enggak ada saingannya. Di sini rata-rata kan itu. Cuma dari daerah lain banyak juga, Pak. Daerah lain ada memang. Yang jelas kepastian pasar lah. Kalau tanam yang sekiranya tanaman itu memang udah ada yang beli, yang namanya harga rendah naik itu udah biasa gitu, Pak. Kalau saya dari dulu enggak peduli itu. Enggak pusing harus cari-cari penjual itu sana sini gitu. Artinya satu konsisten gitu, Pak. Yang penting udah jangan sekali-kali kalau disebut petani ini iseng-iseng jadi petani. Kenapa saya bilang seperti itu? Jangan coba-coba iseng-iseng jadi petani. Kalau iseng-iseng jadi petani, kita istilahnya tidak maju, malah mundur. Kan iseng-iseng. Kalau kita tekun memang kita mau jadi petani, ya kita tekuni. Macam saya kan, kadang-kadang dari dulu sampai sekarang saya tekuni. Itu yang saya bilang tadi itu, kalau masalah harga, agenlah yang bayar kan, pasar yang tahu kan.
Kita tidak perlu tinggi ke rendahnya. Nanti suatu waktu nanti kita bisa kena harganya seperti itu. Contoh ya, saya pernah sekali ya, itu yang di bawah jaring sebelah sini ini kan, dari itu kalau tidak salah ada 30 bedding, 30-40 kan. Pas waktu itu anjlok harganya kan, saya tidak peduli kan, langsung tanam pas dipanen harganya kalau tidak salah itu kena 8.000. Hasilnya itu 10 juta lebih, itu hanya 30 bedding. 10 juta lebih. Yang biasanya satu minggu itu. Yang biasanya hanya biasanya cuma 2-3 juta. Itu sampai 10 juta. Hasil keseluruhan ini nih, kalau harganya standar istilahnya 3.000, pernah udah saya uji sini kan, bisa 20 juta. Harganya katakanlah jangan tinggi lah. Ya, harga standar lah. 2.000 ya. Satu bulan itu penghasilan bisa 20 juta. Kalah itu ya. Dan jadi petani itu jangan kira petani itu tampilannya aja, tapi kalau secara penghasilan, kalau dihitung penghasilannya petani, itulah saya bilang tadi, kalau jadi petani itu tuh jangan iseng-iseng. Serius. Nah, kalau situ nanti ngarep menjadi pegawai, ini juga pegawai, itu juga pegawai. Kalau kalkulasi per bulan jauh ya. Jauh, memang jauh. Kita masuk cuman seperberapanya beliau ini. Ya, jadi itu loh ya. Kita cuma ganteng aja. Makanya kalau mau ganteng jadi pegawai ya. Kalau mau tenang jadi petani. Kalau mau kaya jadi pedagang. Nah, kalau bisa tiga-tiganya ya silakan. Ya, kalau bisa tiga-tiganya silakan. Tapi sepertinya berat ya. Bukan berarti nggak bisa. Nah, tapi kalau petani ini contohnya beliau Pak Baroto sudah mencontohkan dengan lahan gambut 1 hektar, beliau penghasilannya minimal aja dah tadi ya, beliau sebutkan sendiri. Nah, teman-teman bisa. Jadi tadi apa ininya, quote-nya itu jangan iseng-iseng kalau mau jadi petani. Serius jadi petani, satu komoditas aja Pak ya. Iya. Bisa makan, bisa biaya anak sekolah sampai bisa. Semuanya sampai sekarang alhamdulillah sudah berapa puluh tahun Pak tadi Pak? Kalau saya petani sebenarnya sih dari tahun 75. Itu umur 12 tahun saya udah jadi ikut orang tua saya jadi petani. Tapi waktu itu kan seperti kalian ini kan masih istilahnya masih labil lah istilahnya. Suka kemana-mana, istilah merantau di mana-mana lah di daerah-daerah kan. Lalu setelah itu saya berkeluarga, baru saya netap berpikir kan udah kita jelajahi semua di daerah Ulu itu kan udah kita pelajari kan, wah susah juga nih anu kan. Jadi lama-lama kembali ke lahan. Nah, kalau di sini saya menetap nih udah 22 tahun. Lahan ini di sini 22 tahun. 22 tahun. Petani sayur ini udah 22 tahun. Nah, kalau saya belajar dari petani ini dari tahun 75. Udah belajar sama orang tua kan. Nah, jadi yang saya tekun ini 20 tahun nih, kalau tekun enggak kemana-mana. Bukan hanya kalian ini ya, baru ini yang datang. Sebelum itu juga ada mahasiswa yang lain penelitian juga di sini. Kadang-kadang bahkan penelitiannya S1, S2, S3 juga. Pakar-pakarnya yang dari itu tadi ada tulisannya depan di PB sana itu juga datang ke sini juga berdebat sama saya kan. Bahkan ada penelitian dari Amerika Pak ya? Ada. Dosen Amerika juga ke sini Pak ya? Jadi datang ke sini berdebat masalah ini kan, masalah dia kadang-kadang datang ke sini ini bukannya apa istilah dia geleng kepala lihatnya kan, kok bisa diolah sapi seperti ini gitu kan. Saya bilang ya kita jadi petani, yang disebut petani itu tadi kita harus tekunin, ndak istilah iseng-iseng kan gitu kan. Nah kalau iseng-iseng itulah tadi saya bilang hasilnya juga ndak maksimal. Hasilnya iseng-iseng juga. Hasilnya juga iseng-iseng kan gitu kan. Oke ya teman-teman ya, mungkin bisa diambil manfaat, ini sudah cukup. Mungkin kita sambil jalan juga sambil lihat. Kalau ada pertanyaan, mumpung masih ketemu dengan beliau, nanti sambil tanya-tanya boleh ya. Yang lain silahkan. Terima kasih Pak Baroto. Iya, maaf nih pagi-pagi sudah mengganggu waktunya. Biasa kalau kami ilmu mudah-mudahan bermanfaat baik untuk teman-teman yang datang dan juga mungkin sobat sharing info pertanian di manapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.